pembelajaran kita. Kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Mutasim sebagai guru pertama, dan sebelah saya. Dan saya Marwato Buku sebagai guru kedua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia, tapi bukan tentang menulis atau membaca biasa loh. Kita akan belajar tentang sesuatu yang penting dalam menyusun kalimat, yaitu sintaksis. Wah, kalian pasti penasaran kan, apa itu sintaksis? Nah, yuk kita bahas sama-sama tentang sintaksis itu apa. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana cara menyusun kalimat yang baik dan benar. Jadi, kalau fonologi itu membahas bunyi bahasa, dan morfologi membahas bentuk kata, makna sintaksis, fokus pada penyusunan dalam kata kalimat. Ibaratnya kayak menyusun puzzle. Kalau satu potongan salah tempat, gambar jadi aneh. Begitu juga dengan kalimat. Nah, supaya kalimat kita bagus dan mudah dipahami, kita harus tahu dua hal penting dalam sintaksis, yaitu kalimat efektif dan kalimat majemuk. Kita mulai dari kalimat efektif ya. Ada yang tahu apa itu? Saya, Bu. Kalimat yang dimengerti dengan jelas, iya, Bu. Betul sekali. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Nah, artinya kalimat itu harus bisa menyampaikan pesan tanpa membuat pendengar atau pembacanya bingung. Coba kita bahas ciri-cirinya yuk. Nah, yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan yaitu hanya punya satu ide utama. Dan yang kedua, kesejajaran bentuk, yaitu bagian kalimatnya sejajar atau seimbang. Yang ketiga, ketaatan struktur, yaitu susunan subjek, predikat, dan objeknya benar. Yang keempat, ketaatan pemilihan kata, yaitu kata yang digunakan pas dan tidak berlebihan. Sekarang kita lihat contohnya ya. Contohnya, ibu pergi ke pasar, dia membeli sayur. Kalimat ini jelas-jelas sangat salah karena punya dua subjek, ibu dan dia. Jadi terdengar rancu. Yang benar, ibu pergi ke pasar untuk membeli sayur. Nah, kalimat ini jelas, padat, dan enak dibaca. Nah, sekarang ibu guru kedua membuat kalimat efektif tentang kegiatan sehari-hari di rumahnya. Misalnya, saya membantu ibu mencuci piring setiap sore. Nah, itu sudah termasuk kalimat efektif loh. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih kegiatan atau peristiwa dalam satu kalimat. Nah, kalimat majemuk ini sering banget kita dipakai sehari-hari tanpa kita sadari. Misalnya gini, adik makan nasi dan menonton televisi. Ada dua kegiatan di situ, makan dan menonton. Itulah kalimat majemuk. Kalimat majemuk terbagi atas 3 jenis anak-anak. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kedua bagiannya sama penting. Contohnya, ibu memasak dan ayah menyapu. Bagian kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat. Yang salah satunya itu bagian menjelaskan bagian lainnya. Contohnya, saya belajar agar mendapatkan nilai yang bagus. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Gabungan dari dua jenis di atas, yang dimana kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Itu contohnya, saya makan dan minum karena lapar.
Nah, sekarang kita latihannya. Gabungkan dua kalimat berikut menjadi satu kalimat majemuk, yaitu ibu mencuci baju, adik menyapu lantai. Nah, kalimat majemuk adalah ibu mencuci baju dan adik menyapu lantai. Hebat! Sekarang, supaya makin paham, kita buat perbandingan yuk antara kalimat efektif dan kalimat majemuk. Nah, dalam kalimat efektif terdapat pada jelas, singkat dan padat, dan juga fokus pada ketetapan struktur. Nah, sedangkan kalimat majemuk yang dimana mengandung dua atau lebih kegiatan dan fokus pada hubungan antara kalimat. Contohnya, saya makan nasi di dapur, itu kalimat efektif. Saya makan nasi dan adik minum air, itu kalimat majemuk. Nah, dari situ kita tahu kalau kalimat majemuk bisa tetap efektif asal strukturnya benar. Betul banget adik-adik. Jadi kalau kalian bisa membuat kalimat efektif dan majemuk, kemampuan menulis kalian pasti meningkat pesat. Baik adik-adik, sekarang kita sudah belajar dua hal penting dalam Sintaksis. yaitu kalimat efektif dan kalimat majemuk. Sebagai tugas, coba membuat satu contoh kalimat efektif dan satu contoh kalimat majemuk di buku kalian ya. Nanti kita bahas sama-sama di pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Tetap semangat belajar, tetap ceria, dan jangan lupa berlatih menulis di rumah kalian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semoga kalian makin jago membuat kalimat yang bagus dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.